Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Hati kami limpah dengan segala ucapan syukur. Pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami dengan tidak kekurangan apapun. Sebelum kami menjalankan seluruh rangkaian aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu mendasari hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu menerangi hati pikiran kami agar kami boleh mengerti setiap apa maksud Tuhan untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan kita pagi hari ini terambil dalam kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 43 hingga ayat yang ke-45. Ayatnya yang ke-43 berkata demikian: karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Tema renungan kita pagi hari ini, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pernyataan sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manakah lebih mudah mengenali jenis buah, dari pohonnya atau dari buahnya langsung? Tentu saja kita menjawab dari buahnya. Ketika kita melewati sebuah pohon, kita bisa tidak mengenali pohon apakah itu. Tetapi ketika pohon itu sedang berbuah, pada umumnya kita langsung dapat mengenali pohon buah tersebut. Tuhan Yesus Sang Guru Agung memperlihatkan keterampilan mengajar, menggunakan kebenaran umum untuk menjelaskan suatu kebenaran rohani dengan contoh pohon dan buahnya. Tuhan Yesus menekankan bahwa dari orang baik dengan hati yang baik akan keluar barang yang baik, sedangkan dari orang yang jahat keluar barang yang jahat. Kalimat terakhir di ayatnya yang ke-45 memberikan penjelasan lebih lanjut. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hatinya. Dengan demikian, kita dapat mengenali apakah seseorang mempunyai hati yang baik atau tidak dari perkataan-perkataan yang diucapkannya. Jika diperluas maknanya, maka hati yang baik bukan saja menghasilkan perkataan yang baik, tetapi juga pikiran yang baik, tindakan yang baik, dan segala hal yang baik lainnya. Dari orang yang mempunyai hati dan pikiran positif akan keluar pujian dan ucapan syukur. Hati dan pikiran yang negatif akan selalu melihat kekurangan dan kelemahan dari segala sesuatu. Dari mulutnya akan keluar keluh kesah dan ucapan ketidakpuasan. Hal ini digambarkan juga dalam konteks dekat sebelumnya tentang selumbar di mata orang lain terlihat, tetapi balok di mata sendiri tidak terlihat. Daripada melihat kekurangan dan kelemahan orang lain yang diumpamakan sebagai selumbar, lebih baik mawas diri untuk melihat kekurangan diri sendiri, sehingga tidak gampang menghakimi orang lain. Hal ini tentu saja menegur para orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, karena merekalah yang mengkritik Tuhan Yesus dengan keras. Merekalah yang disebutkan orang buta menuntun orang buta. Dari konteks sesudah nats yang kita baca pagi hari ini, kita mendapat indikasi bagaimana standar mempunyai hati yang baik yang dapat menghasilkan hal-hal yang baik, yaitu dengan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya. Karena jika orang melakukan perkataan Kristus, maka ia seperti rumah yang didirikan dengan dasar batu yang digali dalam-dalam sehingga kokoh dan tidak akan goyah oleh air bah maupun banjir. Maka dengan demikian, marilah kita merawat hati dan menumbuh kembangkan hati kita supaya hal-hal yang baik muncul dari diri kita. Dengan demikian, orang di sekitar kita menjadi tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, karena Allah sendiri yang menjadi sumber hati kita yang baik. Karena diri kita sebagai anak Allah, yaitu pohon, akan dikenali dari buahnya, yaitu perbuatan kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama ya Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk kami senantiasa menjaga hati kami, tindakan kami, perkataan kami, agar setiap apapun yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolong kami, sekiranya kami boleh meneladani karakter Kristus itu dalam kehidupan kami, sehingga setiap orang melihat kami, mereka juga boleh diberkati melalui tindakan, perkataan, maupun sikap-sikap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menjalani sepanjang hari ini dengan penyertaan dari Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.